Jadi bayangin orang misalnya ini orang berdosa pesinah, kadang-kadang dia melakukan dosa itu karena situasi atau kondisi. Tapi ahli Farisi, orang Farisi merasa tidak, nggak ada salah. Mereka itu merencanakan pembunuhan loh. Jadi Itu bayangkan paling pembunuhan berencana tuh hukumannya justru paling berat. Tapi ngerasa benar. Tapi nggak ada dia salah. merasa itu benar dan dia merasa itu nggak salah. Ada kata-kata Yesus tuh, Yesus sebenarnya datang untuk nyari mereka, tapi mereka nggak mau datang. Orang-orang berdosa yang nggak mau datang, makanya yang ditolong mereka. Itu ayat ya sebenarnya mesti direnungkan dalam dia datang untuk orang berdosa, orang yang dokter datang buat orang sakit bukan orang sehat. Sebenarnya merasa tidak sakit itu yang paling sakit. Dan yang dimaksud Yesus berdosa itu bukan cuma semua orang itu. Semua Iya. kita lah. Jadi kalau ada di kita yang merasa tidak berdosa, ya kita nggak usah nyari Yesus, ngapain? Ya. Karena dia merasa mungkin malu atau apa, jadi dia udah nggak usah datang gitu. Jadi akhirnya mengucilkan diri. Ini sangat berkaitannya juga dengan sifat kan. Kalau orangnya sifatnya ekstrovert, biasanya akan menyadari bahwa ini dia nggak suka nih, sehingga dia akan berusaha mencari solusi. Tapi kalau orang introvert, itu malah akan berpikir nggak apa-apa. Karena kadang-kadang beberapa orang introvert itu dia kayak merasa menikmati depresi gitu, kayak ada perasaan menikmati kesendirian. Lebih suka ditanggung sendiri gitu ya. Kayak gitu. Lebih suka ditanggung itu sendiri. nggak bagus. Ya nggak bagus. Kan jadi nggak ada yang bisa nolong karena semua orang mau nolong dia menutup diri. Ini kok nggak datang, kok nggak pernah ketemu, ayo ngajak, tapi dia nggak pernah mau. Kan gimana? Lama-lama orang ya udah, akhirnya orang nggak peduli lagi. Semakin nggak peduli dia akan merasa ya semua orang memang udah nggak peduli saya, akhirnya jadi depresi. Saya pernah ketemu pasien depresi itu, saking di tempat tidurnya nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, itu sampai kontraktur. Tangan tuh, kakinya terutama begini. Sehingga ketika kita ngobatin depresi, mesti dokter bedah itu memperbaiki lagi kakinya. Wow. Karena kalau kita otot ini ya, kita gerak, ini kan sambungan-sambungan ini ada minyaknya. Dan dia hanya dikeluarkan kalau kita gerak. Jadi itu seperti stroke gitu ya? Bukan stroke. Paralyzed gitu ya? Kaku. Jadi kalau kita nggak gerakin ini, lama-lama minyaknya akan habis. Kalau nggak digerakin. Kalau nggak digerakin sama sekali. Jadi ada orang yang memang depresi yang nggak pernah gerakin anggota tubuhnya, sehingga kaku. Sampai jadi kaku. Sehingga kaku ini dia nggak bisa gerak lagi, udah kayak. Wow. Ya mirip kayak mungkin nggak tahu ya. Engsel pintu. Jadi karatan. Yang udah karatan bener, yang nggak pernah kasih pelumas dan nggak pernah digerakin sama sekali. Kamu mau gerakin tuh nggak bisa. Nah kalau dipaksa bisa patah. Kayak gitu. Itu padahal dari hal kecil yang tadi itu aja. Itu dari awal, bertahun-tahun sebelumnya orang nggak notice tadi. Atau mungkin cara penanggulangannya yang salah. Nah ini kebetulan dia cara penanggulangannya salah. Yaitu mereka masukin dia ke rehabilitasi narkoba. Nah itulah kesalahan. Karena kalau narkoba tuh kebalikan. Kalau narkoba memang nggak diapa-apain. Yang penting dia nggak pakai narkoba. Jadi kamu dikumpul di satu tempat. Pokoknya kamu kesibukan apa terserah. Yang penting kamu jangan pakai narkoba aja. Jadi selama 6 bulan di situ nggak apa. Lah kalau orang depresi dikumpul di situ tapi dia nggak dikasih apa? Ya dia diam aja begini. Ya akhirnya dia nggak memperbaiki depresinya kan. Nah salah, ini gitu. ada satu yang saya sempat kena juga stigma itu ya. Bahwa kan tadi Pak Dokter bilang kalau amigdala alarm itu dia error kan mesti obat sudah ya, nggak bisa secara lingkungan atau gereja didoain. Nah tapi kan kita seringkali jangan pakai obat penenang, ya kan obat-obat seperti itu tuh tidak bagus ya. Nah itu menurut Pak Dokter gimana? Ini kan masalah masyarakat punya stigma seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi biasanya kekhawatirannya orang itu adalah takut nanti jadi kebergantungan. Itu. Nah apakah padahal kan tadi kalau kita udah dengerin ini dari hal kecil itu ya sebenarnya kalau kasih pakai obat errornya alarm itu diperbaiki ya sudah selesai kan. Nah dia biarin jadi berat hari ini sampai kaku. Nah itu gimana tuh? Ya. Jadi pengobatan itu pakai penenang itu kan bagian, bukan satu-satunya. Pengobatan bagi seseorang yang mengalami depresi, gangguan panik itu bukan pakai penenang saja, kan ada obat lain. Yang kerjasama untuk membuat sembuh. Tapi saya ingin mengubah dulu mindset kita semua. Yaitu apa? Tuhan menciptakan semua di alam semesta ini. Semuanya itu untuk kita gunakan secara bijaksana.
Apa saja bisa jadi negatif, tapi yang negatif bisa jadi positif. Jadi gini, obat atau racun itu bukan kita bicara di zatnya, tapi konsepnya. Segala hal ya bukan cuma obat ya, semua hal, segala hal yang membuat kita menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih sehat, itu obat. Itu obat. Segala hal yang membuat kita jadi nggak produktif, membuat kita menjadi lemah, itu jadi racun. Itu racun. Misalnya contoh, gula, enak kan? Itu memberikan energi buat kita. Tapi ketika kita minum itu terus-menerus, malah jadi racun. Jadi racun. Ya. Nah, tapi misalnya ada orang yang menggunakan misalnya, atau ini nih, mau operasi. Harus Make morfin, ya. make obat pelumpuh otot, itu yang biasa kasih orang zaman dulu kayak di yang pakai disulingnya kalau nonton film itu opium. Terus kasih panah gitu, nanti dia kena sama hewan buruan lumpuh ototnya, jadi dia bisa nangkap. Nah itu saat itu kita pakai untuk melumpuhkan otot di tubuh supaya bisa operasi. Kalau nggak dioperasi itu dibuka langsung ususnya keluar semua, gerak-gerak. Nah itu dilumpuhkan pakai pelumpuh otot gitu. Morfin juga sama, terus banyak itu yang sebenarnya ada racun. Tapi ketika kita tahu cara menggunakan konsep itu ya, karena kita belajar, kita bisa menyalakan dia. Kita operasi, ya bayangkan nih, pisau loh. Kalau kita bilang gini, ada orang yang membelah perut orang itu jahat atau baik? Iya, betul. Jawabannya gimana? Tergantung konsepnya. Iya, tergantung dia membelah untuk apa? Ya. Untuk membunuh atau untuk menyelamatkan? Menyelamatkan dia pasti orang baik, dan itu dilakukan oleh dokter. Itu dokter. Padahal bisa menggunakan pisau yang sama. Ya. Penjahat menggunakan pisau yang sama untuk bunuh orang. Iya. Gitu. Jadi makanya ini konsep dulu, ya. Jadi semua zat, mau itu penenang atau itu gula, mana yang lebih baik? Nggak ada. Kalau kita buru-buru menjawab hanya gara-gara satu zat, berarti kita sudah terjebak. Kita harus bertanya, ini digunakan untuk apa? Untuk apa? Cara menggunakannya, tahu nggak indikasinya buat apa? Caranya benar, dosisnya harus tepat. Berlebihan jadi obat, jadi racun. Jadi racun. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu semua, dan itu kan perlu belajar, maka hal yang paling buruk pun bisa jadi obat. Kita lihat aja joki naik kuda. Ada tuh yang nanya, kuda ini kan jago, kenapa masih perlu dipecut? Karena itu bikin dia jadi nomor satu, gitu misalnya. Ada nggak yang begitu kasihan sama kudanya sehingga nggak pecut? Yang nggak jadi nomor satu. Lihat nggak? Jadi ini ada tujuannya gitu. Selalu semua kita ada tujuan. Bahkan cambuk aja jadi obat buat mereka berdua. Karena yang penting kan hasilnya. Hasilnya itu kayak semua penderitaan akibat cambukan itu terbayarkan, berarti itu obat. Iya. Tapi ketika kita, oh ya udah kamu nggak usah sekolah, kamu udah di rumah aja, papa punya uang banyak kok, nanti kamu nggak usah sekolah, kamu bisa hidup turun-turunan. Itu jadi racun, lihat nggak? Jadi konsep ini harus kita pegang. Jadi jangan sampai ada orang yang hanya melihat satu zat lalu bilang bahwa ini racun, jangan dipakai. Ngomong itu jadi racun. Lihat nggak, kata-kata kita ketika kita ngucapin salah, kata-kata kita malah jadi racun. Karena ketika obat itu dia butuhkan, akhirnya dia jadi takut. Bayangin orang cemas, kan dikasih penenang. Namanya penenang, mengurangi kecemasan. Tapi dia itu sangat sensitif terhadap provokasi yang bikin cemas. Jadi ketika ada orang yang bilang, kamu minum penenang, jangan minum. Kamu minum itu nanti ketergantungan, itu bahaya loh. Aduh, saya cemas banget nih, dengar itu tambah cemas lagi. Nah, ya kan? Betul. Kata-kata dia jadi racun. Betul sekali. Harusnya, oke, kamu minum itu harus sesuai indikasi ya. Harus tanya sama dokternya gini. Oke. Nah, itu kan malah bagus. Lebih tenang. Kalau memang merasa bahwa kayaknya sama dokter ini kurang, ya udah pindah aja dokter lain. Kan sebenarnya ada banyak dokter kan, tinggal nyari aja yang menurut dia yang membuat dia sembuh. Saya sama dokter ini kayaknya nggak tambah sembuh. Ya udah cari yang lain. Maksudnya kan kita bisa milih gitu loh. Ya, jadi jangan menyalahkan orang, menyalahkan obat, tapi kita kan dikasih obat, dikasih otak untuk berpikir supaya apa saja di dunia ini kita manfaatkan jadi obat. Bahkan racun pun kita bisa manfaatkan jadi obat kalau kita bijaksana. Itu sebenarnya konsep yang harus kita pegang semua. Jangan sampai orang Kristen masih punya cara berpikir yang salah. Makanya harus kita belajar. Ada lagi kan gini yang punya konsep cara berpikir ya, ini mungkin orang dulu mungkin ya.
aduh kamu pergi ke psikiater, kamu gila. Langsung kan dia kesan tabu ya. Iya, jadi kesannya tuh kesan kayak kesan malu, iya, jadi kesannya wah, kamu gak ada gangguan jiwa loh. Nah, itu dan kalau punya gangguan jiwa berarti artinya nggak rohani. Berdosa kan gitu kan. Nih, kita ngubah lagi mindsetnya jadi gini, kata-katanya begini. Tadi kan kata-katanya kamu pergi ke psikiater nanti jadi gila. Coba diubah katanya gini. Orang gila aja bisa diobatin jadi waras, apalagi kamu yang gak gila. Orang gila aja gampang, bisa diubah kan? jadi waras. Iya, orang gangguan mental berat kayak schizofrenia itu susah loh pengobatannya. Nah, kalau kita cuma cemas doang, ya kan lebih gampang obatinnya. Kok malah takut ke Tapi psikiater? karena dia biarkan jadi depresi dan itu yang lebih berat darinya. Iya kan, kalau kita lihat ke yang lain nih, dokter ini dia bisa operasi tuh sampai yang komplikasi itu bisa sembuh. Lah kamu cuma usus buntu doang, kan gampang. Kan sebenarnya sama. Iya. Lah kenapa sama orang gila bisa kita obatin, kok yang gangguan yang nggak sampai gila kok maksudnya kok malah takut? Tapi kan sebenarnya lebih ringan, harusnya lebih gampang dong pengobatannya dibanding gangguan mental berat. Ini masalah konsep tadi ya. Konsep aja cara berpikirnya gimana gitu. Dan kita ini udah modern gitu, saya juga nggak mungkin bisa ngobatin pasien gangguan mental berat kalau nggak ada obat. Jadi kita harus terima kasih juga sama mereka yang berdedikasi, ya menghabiskan waktunya untuk meneliti itu obat gitu. Ngerti nggak? Jadi ini kita harus gini loh, punya hati itu yang harus, kalau kita bicara mengucap syukur, ya mengucap syukur juga terhadap apa yang sudah disediakan. Tuhan sediakan. Iya, termasuk obat-obatannya itu. Jadi bayangin ya, kita mengucap syukur, tapi ada orang yang bikin obat penenang, tapi kita melarang orang minum, berarti kita nggak bersyukur bahwa obat itu ada. Iya, karena kita melihat sisi negatifnya, yang dimana memang bisa jadi negatif. Banyak pecandu itu yang pakai obat penenang buat teler, banyak. Mungkin itu yang bikin kita salah. Kita berpikir setiap orang yang minum penenang jadi teler, padahal itu kan tergantung orangnya. Kalau orangnya mau menyalahgunakan, ya kan masalah dia. Orangnya. Jadi kalau saya bisa simpulin ya di poin yang ini, itu adalah bahwa kasus-kasus ini, masalah-masalah ini itu untuk menyelesaikannya kita butuh kolaborasi antara spiritual tapi juga medis. Ya, gereja butuh bekerja sama, berkolaborasi dengan memang tenaga ahli, pakar-pakar yang memang ahli di dalam bidang ini untuk menyelesaikan Dan ini. saya juga ngomong yang sama. Ya. Saya perlu kerjasama dengan komunitas-komunitas gereja. Karena itu yang paling sering terjadi. Banyak pasien saya yang butuh komunitas gereja. Atau kalau saya perluas bukan hanya gereja ya, keluarga medis. Karena kan ada orang tua yang mikir ini bisa diselesaikan sendiri nih gitu. Saya tuh pingin tuh kita ini ada pasien. Karena kan yang sering ketemu kita tuh di lapangan. Kadang-kadang banyak tuh yang kenapa ya? Karena mereka kan nyari ke kita. Nah, saya tuh pingin tuh ini masalahnya saya kasih obat, tapi ini ada masalah keluarga, ini ada masalah di komunitas. Lalu saya bisa ketemu sama-sama gitu. Ini ada pihak gereja, ini ada orang tua dulu sama, lalu kita cari solusi buat anak ini, kan enak gitu, sama-sama gitu. Jadi di poin ketiga ini mungkin kesimpulannya masalah ini apakah masalah, tadi kan Pak Randy tanya tuh di depannya, ini masalah spiritual atau masalah medis atau masalah emosional, kesimpulannya berarti nggak bisa dipisahkan ya. Kita tidak boleh mengkotak-kotakkan, karena kembali lagi kita bukan ngobatin penyakit, kita ngobatin orangnya. Iya, orangnya betul. Dan makanya kan Yesus bilang, waktu dia duduk dengan orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, nah dia tahu nggak? Yesus tahu nggak nih kalau dia lagi duduk sama orang-orang yang berdosa? Lalu Yesus kan bilang, hanya orang sakit yang butuh tabib. Ya kan? Aku datang bukan mencari orang yang berdosa, tapi bukan cari orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Dan menurut Yesus, siapa itu yang orang berdosa? Menurut ahli Taurat dan orang Farisi, orang berdosa itu tuh pemungut cukai, ya kan, wanita pesina. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan Yesus justru mereka. Ahli Taurat, orang Farisi itu berdosa. Tahu nggak kenapa? Karena kalau kita bicara gangguan mental, orang yang paling tidak menyadari dirinya sakit adalah orang yang punya gangguan yang paling berat. Biasanya begitu. Ini bagus sekali. Iya. Jadi bayangin orang misalnya ini orang berdosa pesina, kadang-kadang dia melakukan dosa itu karena situasi atau kondisi. Tapi ahli Farisi, orang Farisi merasa nggak ada salah. Mereka itu merencanakan pembunuhan loh.
Jadi bayangkan pembunuhan berencana tuh hukumannya justru paling berat. Tapi ngerasa benar. Tapi dia merasa itu benar dan dia merasa itu nggak salah. Ada kata-kata Yesus tuh, Yesus sebenarnya datang untuk nyari mereka, tapi mereka nggak mau datang. Orang-orang berdosa yang nggak mau datang, makanya yang ditolong mereka. Itu ayat ya sebenarnya mesti direnungkan dalam dia datang untuk orang berdosa, orang yang dokter datang buat orang sakit, bukan orang sehat. Sebenarnya merasa tidak sakit itu yang paling sakit. Dan yang dimaksud Yesus berdosa itu bukan cuma semua orang itu. Semua kita lah. Jadi kalau ada di kita yang merasa tidak berdosa, ya kita nggak usah nyari Yesus, ngapain? Mungkin sekarang kita mulai masuk ke ranah spiritual ya. Nah, saya ada satu pertanyaan nih Pak Dok. Kalau ranah spiritual ini kan kita sebagai pelayan di gereja itu cukup akrab dengan orang yang katanya dirasuk setan, ya ada demon possess gitu kan, terus kita doain, kita kuasain roh jahat gitu kan. Nah dari sisi kacamata medis sebagai seorang psikiater, apakah ada pemilahan antara yang disebut dengan mental disorder dan kerasukan setan yang murni, yang bahwa ini faktor pribadi yang lain yang merasuk dia. Gitu. Atau kalau mungkin saya boleh perjelas pertanyaannya itu adalah kesalahpahaman apa yang sering terjadi? Sering terjadi di situ. Di dalam urusan seperti ini ya. Makanya itu sebenarnya gini, kesalahan ini tidak akan terjadi kalau kita ngobatin orangnya. Kita ngobatin orangnya. Orangnya nggak akan terjadi. Kalau kita ngobatin penyakit, misalnya nih ya, dia sakit ada A, B, C, di mana sebenarnya ada tiga-tiganya, tapi kita berpikir dia sakitnya A. Kita ngobatin A. A-nya sembuh, tapi B-C-nya belum sembuh. Lalu kita berpikir, oh dia belum sembuh ya, kayaknya A gagal. Padahal sebenarnya A berhasil, tapi karena B, C-nya nggak sembuh, ketutup. Karena dia masih ada keluhan. Lalu kemudian, kalau gitu saya ngobatin B-nya. Mungkin saya salah, dia ngobatin B. B-nya mungkin sembuh, tapi A-nya kambuh lagi. Jadi A-nya kambuh lagi? Mungkin aja. Jadi akhirnya dia nggak sembuh-sembuh, karena kita fokus pada penyakit. Harusnya kalau kita fokus pada orangnya, maka kita akan tahu bahwa problemnya dia ada A, B, C, mungkin A lebih berat, tapi ada B sama ada C juga yang mungkin ringan yang nggak kelihatan. Jadi apa yang kita lakukan? Oh, saya bisa ngobatin A, B sama C saya nggak bisa. Saya panggil orang lain untuk ngobatin B. Ngerti nggak? Jadi kita kerjasama, kolaborasi untuk ngobatin A, B, C-nya pada orang itu. Nah, begitu juga dengan pasien. Kita nggak usah peduli dia mau kerasukan setan atau apa. Intinya, kan nggak ada masalah kalau mamanya dia nih misalnya gaduh gelisah, kita kasih obat untuk nenangin dia. Lalu ada pendeta mau ngobatin, mau doain. Ya nggak apa-apa. Nggak ada tuh dokter yang pendeta mau ngobatin, nggak boleh. Ini urusan medis, nggak boleh berdoa. Nggak ada. Bayangin ya, kita dari medis tuh nggak pernah melarang orang datang untuk berdoa. Tapi dari pihak pendeta yang melarang medis minum kasih obat. Iya kan, jadi kadang-kadang kenapa begitu terjadi? Nah, jadi kalau tadi udah panjang lebar dari sisi Dr. Lucky ngomongin dari sisi medisnya, kita memang perlu juga sih ya, cukup tegas dari sisi gerejanya. Karena tadi kan kita udah sepakat nih bahwa kalau kita fokus ke orangnya, sebenarnya banyak masalah itu yang butuh kolaborasi kan antara gereja sama medis dan keluarga gitu ya, lingkungan sekitarnya. Nah, disinilah menurut saya juga peran gereja itu penting dalam kita tuh memuridkan dan ngajarin jemaat kita untuk mereka tuh punya doktrin dan teologi itu yang benar. Kalau kasarnya tadi Dr. Lucky di awal-awal sebelum kita tapping kan udah bilang gitu ya, orang sehat itu tergantung makanannya, gitu ya, makanan jasmani maupun makanan rohani, gitu. Nah banyak gereja mungkin yang salah gitu ya dalam ngasih pengertian, pemahaman kepada jemaatnya itu tentang hal spiritual ini, gitu ya, bahwa sering banget orang Kristen tuh ngerasa kalau aku nih orang Kristen, sungguh-sungguh, kalau aku nih orang percaya, aku mungkin harusnya aku nggak sakit, aku harus ngalamin mental health seperti ini. Nah ini mungkin yang harus diluruskan ya, bahwa ya kita ini hidup di dunia yang sudah terkontaminasi dosa, nggak sempurna. Kita sendiri pun juga semua adalah manusia berdosa. Tadi kita udah bahas di situ ya, bahwa kita manusia berdosa, hidup di dunia yang udah rusak karena dosa. Kita nggak bisa luput dari yang namanya itu mungkin ya penyakit, penyakit jasmani maupun penyakit mental. Kalau badan kita aja bisa flu, bisa kena virus, bisa kena COVID, ya kita jangan lupa bahwa ada keadaan juga penyakit-penyakit mental yang meskipun kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh udah percaya Tuhan, mungkin ada di kasus di mana kita nggak luput juga, kita bisa kena itu. Dan pada waktu kita kena itu, ya kita nggak boleh malu, kita nggak boleh
merasa tabu untuk kita tuh bisa minta Cari bantuan. Datang kepada Datang kepada memang kalau menurut saya ini common grace gitu ya, penyediaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan itu sediakan ya lewat dokter, lewat bantuan medis, lewat mungkin jasa konseling gitu ya, konseling dengan psikiater dan sebagainya. Bahkan hamba Tuhan sendiri pun pendeta ya yang praktisi religius itu tuh memerlukan mungkin Betul. seorang psikiater atau psikolog atau dia perlu obat juga kan tadi kalau dibilang alarm false alarm itu bunyi. Bahkan kalau saya bilang nih, kalau saya boleh bilang, maaf kalau menyinggung siapapun ya gitu ya. Bahkan kalau sudah level pendeta dan hamba Tuhan pun kita nggak kebal loh dengan namanya. Kecuali dia udah jadi Tuhan atau malaikat, kan masih manusia. Mungkin artinya bisa ada error di otak ya bisa aja gitu. Mungkin dokter Lucky juga ada pasien yang pendeta, yang hamba Tuhan, yang Saya aja kadang susah tidur ya minum obat. Maksudnya gini, bukan masalah di obatnya, tapi dampaknya. Kalau kamu nggak bisa tidur, besok kamu bisa kerja nggak? Maksudnya kan itu loh yang mau kita capai. Kita mau produktif. Kenapa kita nggak mau sakit? Kan bukan cuma karena kita nggak mau menderita. Tapi kalau kita sakit, kita nggak bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Kan maksudnya itu. Jadi kalau kita perlu obat, dan bahkan mungkin bergantung sama obat, tapi kalau itu hasilnya positif, ya kenapa? Kenapa kita begitu takut bergantung obat gitu loh? ya Kan nggak ada masalah, kecuali bergantung gitu bikin kita jadi tambah jelek. Makanya kembali konsepnya, kalau obat itu greater good ya, juga greater good. bisa membuat kita menjadi lebih baik, ya nggak apa-apa bergantung. Kan kita bergantung sama makanan, kita bergantung sama oksigen, kita bergantung sama banyak hal, dan kita dikasih otak untuk menyeleksi. Kalau kita bergantung sama ini, positif nggak? Kalau positif ya nggak apa-apa, lakukan aja. Kan umur kita juga pendek kok. Mau kamu nggak bergantung juga nggak membuat kamu jadi orang lebih baik. Kamu bergantung bisa membuat kamu orang lebih baik, kan sebenarnya yang penting kamu jadi lebih baik mau bergantung atau tidak. Karena tubuh kita itu lemah, jadi kadang-kadang kita perlu bergantung. Entah kita pakai tongkat kalau nggak ada kaki, kalau kakinya lemah, atau pakai kursi roda, pokoknya intinya selama kita masih dikasih nafas, kita menggunakan semua modal yang ada di sekeliling kita supaya kita bisa maju terus. Itu. Nah mungkin pertanyaan terakhir ya Pastor Henry ya, mungkin kita tutup dengan ini ya, dari sisi Dr. Lucky dari sisi medis, tapi juga sebagai orang percaya juga kan, dokter juga bagian dari sebuah gereja juga. Kalau boleh ngasih saran atau masukan atau mungkin feedback itu ya, sebenarnya peran gereja yang penting di dalam hal ini itu apa sih yang mungkin Dr. Lucky lihat selama ini mungkin kurang dan bisa ditingkatkan oleh gereja? Saya lihat kebanyakan gereja itu terlalu banyak ngurusin rohani. Terlalu banyak ngurusin masalah rohani. Padahal banyak aspek yang bisa gereja itu gini, kan ada kalimat tuh begini. Apa saja yang kalau kamu merencanakan bersama-sama, apa aja yang kamu rencanakan itu bisa berhasil. Sebenarnya ini ada hal yang menarik. Ini mungkin ada kontradiksi. Jadi waktu dulu orang-orang mau membangun Menara Babel, itu Tuhan mengacaukan bahasanya karena ada kalimat yang menarik kalau kita baca. Mulai sekarang kalau mereka merencanakan sesuatu, mereka akan berhasil. Karena itu kita mengacaukan bahasanya supaya jangan berhasil. Ngerti nggak maksudnya? Tuhan hanya tahu potensi kita loh. Bahwa kalau kita kerjasama, apa saja kita bisa lakukan. Tentu saja kalau kita bekerja sama untuk hal negatif juga bisa. Tapi kan kita mau yang positif. Artinya gini, jadi kalau kita bersama-sama 2-3 orang berkumpul dalam namaku aku hadir, itu kan sebenarnya istilahnya kalau kita bersama-sama, Tuhan itu mau datang untuk bantuin kita loh kalau kerjasama gitu. Jadi udah kita kerjasama untuk mengatasi semua masalah yang ada di dunia ini, mau apa aja. Jadi jangan dikotak-kotakan nih masalah rohani, bahkan masalah kasih makan orang itu semua, masalah sakit, masalah semua tuh kita sama-sama. Dan ingat bahwa kita itu nggak mungkin bisa tahu semua hal. Jadi kita mau tahu ya kita harus dengerin orang yang pakar. Ya saya mau bangun rumah yang saya nggak akan nanya orang yang perbaiki AC atau saya AC-nya rusak mau cari profesor yang hebat apapun nggak bisa, cukup teknisi AC aja bisa. Jadi sebenarnya kita bisa menyembuhkan tuh, kita bisa mengatasi masalah itu nggak perlu orang pintar tapi orang yang tahu caranya itu aja. Jadi jadi semua kita itu punya peranan. Nah kita ambil bagian di peranan yang kita bisa. Karena kita bukan Superman, kita nggak bisa semua hal. Nah gitu. Jadi dengan kita mau kerjasama, ya mau merendahkan diri untuk mau ngobrol. Nah ini yang susah nih, merendahkan diri. Semua masalah pasti bisa. Termasuk salah satu yang menurut saya paling agak berat, itu masalah
uang finansial untuk membiayai mereka yang punya masalah ekonomi. Itu termasuk salah satu yang menyebabkan terjadinya problem juga dalam masalah finansial yang memicu kepada mental disorder. Ini sejak COVID itu banyak mengalami stres karena saya nggak bisa, saya kasih obat gitu, tapi dalam hati saya kalau kasih kamu, misalnya kamu bisa punya pekerjaan yang lebih baik, kamu bisa jadi lebih sehat, tapi gimana saya bisa mengakses itu, ya nggak? Iya. Ya kalau kita bilang tadi yang di awal kan, kenapa sih hal ini tuh lagi marak banget terjadi hari-hari ini, ya salah satu kontributor terbesarnya masalah finansial. Bisa jadi saat ini. Iya. Pada saat perang banyak yang mati, masalah utamanya kehilangan, ya. Bencana alam kehilangan. Sekarang gini masalahnya di finansial gitu. Jadi kita harus sebagai gereja harus peka. Oke, gimana caranya ini ngumpulin duit buat kasih makan atau kasih pekerjaan orang-orang yang kehilangan pekerjaan? Saya pikir itu mungkin yang utama. Kalau kita bisa melakukan itu, kita kontribusinya besar sekali saat ini. Berarti stresor yang terbesar saat ini adalah finansial. Saat ini ya. Saat ini ya. F4 kepencet terus itu dari cemas. Finansial. Nggak ada duit, gimana? Iya. Itu gereja harus buka matanya. Ini memang loh. Tapi saya nggak tahu ya. Jangan sampai udah ada masalah finansial, lalu gereja selalu ingatkan untuk kasih perpuluhan. Saya terpaksa, mohon maaf, harus ngomongin. Sahabat Bible and Coffee, bukan saya yang ngomong ya, Pak Dokter yang ngomong. Apa perlu kita langsung lanjut episode kedua bahas perpuluhan? Gimana nih caranya supaya perpuluhan itu bisa nyambung ke orangnya? Itu mungkin karena gerejanya juga mengalami masalah keuangan. Masalah keuangan. Jadi ini stres. Ya. Tadi Dokter Lucky ada bilang, apakah ini lingkaran positif atau lingkaran negatif yang sedang berputar di situ kan? Jadi saling berkaitan. Nah tadi kalau Pastor Anthony bilang dimulai kalau pihak gereja dari spiritual, mulai dari teologi atau doktrinal yang benar. Nah ini penting sekali untuk hal ini ya. Untuk kalau sudah mulai menyinggung perpuluhan itu sudah ada di ranah teologisnya. Jok aja ya bahwa kadang-kadang. Tapi itu benar. Orang lagi susah ngingatin harus kasih peluang kan maksudnya. Jadi kalau gitu sisi medis, itu stresor datang lagi tuh. Malah stresor datang dia tambah cemas. F4 dipencet terus. Ya akhirnya ya sudah. Panggil pendeta doain. Kalau lakukan ini nanti Tuhan berkati, bisnisnya akan pulih. Tapi kenyataannya bisnisnya nggak pulih-pulih, paniknya naik terus. Lebih baik ngomong gini, kalau kamu melakukan ini, saya akan berkati kamu. Nah, bisa nggak tuh pendeta ngomong gitu? Nah, ya kan? Kamu rajin ibadah, kamu rajin berdoa gini, nanti setiap bulan saya kasih kamu 10 juta. Mau nggak kayak gitu? Saya rasa itu lebih cepat sembuh kali ya. Lebih realistis gitu. Itu dari sisi medis solusi yang lebih efektif. Mau nanti Tuhan mau berkati dengan cara dia, kan ya udah gitu. Tapi maksudnya kita bisa lakukan apa begitu. Betul. Tapi gini Pak Dok, ini terlintas di pikiran saya. Dari sisi gereja itu kan ada khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran bahwa kamu percaya Tuhan, mulus semuanya, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Itu kan seperti kasih apa ya istilahnya dopamin gitu ya. Kasih hormon bahagia kan. Hormon bahagia. Jadi atau PHP. Jadi itu kan membuat yang datang dengan finansial problem F4-nya dipencet kan dapat satu kelegaan. Nah, menurut Pak Dokter itu sisi baik dari yang gereja bisa lakukan atau bisa dari sisi medis memperburuk, habis itu dia pulang dia ketemu lagi. Ada resiko memperburuk. Ada resiko nggak? Memperburuk. Dan itu menurut saya menyalahgunakan Tuhan. Ya oke, menyalahgunakan Tuhan. Ya sama kayak kita misalnya bilang sama orang, kamu nggak ada duit ya, pinjam sama ini, dia baik hati. Nah orang yang dipinjamin loh, kok tiba-tiba saya ini? Hanya karena kita berpikir Tuhan itu sangat baik. Kamu kalau datang berdoa nanti diobat. Ya itu kamu, jangan orang lain. Jangan bilang orang lain, bilang kita. Setiap kita orang kan punya prosesnya sendiri. Iya. Kalau orang itu, ya dia bagaimana mencapai Tuhan tuh dengan cara dia. Kita cuma paling mensupport dia. Kamu tetap semangat, saya akan mendukung kamu. Ya, tetap tetap teguh, jangan goyah begitu. Bukan kamu berdoa nanti Tuhan kasih. Kok kita jadi mengatasnamakan Tuhan untuk ngomong memberkati dia. Itu yang salah. Itu jadi ingat. Kita jangan mengatasnamakan Tuhan untuk memberkati. Kan Tuhan memberkati, tapi kita jangan mengatasnamakan Tuhan gitu loh. Itu ada faktor ini, iming-iming gitu ya, diiming-iming. Nanti Tuhan akan berkati, karena kata firman-Nya begini. Saya pikir itu menyalahgunakan. Menyalahgunakan. Itu nggak bagus. Kenapa? Kan ada kamu.
Kenapa nggak kamu yang berkati? Kenapa mesti minta Tuhan yang berkati? Coba kamu mikirin. Ini ada satu pertanyaan agak sedikit balik lagi ya, tapi mungkin sebagai penutup acara Antoni, karena tadi Pak Antoni bilang kan lagi marak akhir-akhir ini tentang mental issue dan yang lebih banyak itu di kalangan muda. Nah, dari pengalaman Pak Dokter selama ini, khususnya mungkin tahun 2000 lepas dari pandemi ya, khususnya untuk segmentasi pasien yang anak-anak muda, yang paling sering ditemukan tuh mereka tuh disebabkan oleh apa sehingga mereka kena yang disebut dengan mental disorder tadi. Ya, ini sebenarnya banyak faktor. Iya, tapi yang paling. Akhir-akhir ini. Media sosial itu masuk salah satu faktor yang paling paling besar. Kenapa begitu? Karena media sosial itu membuat kita itu bisa membandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain, dan sadar atau tidak orang-orang yang menampilkan sesuatu di media sosial itu sesuatu yang semu. Kayak yang paling cantik, paling kaya, bagus-bagusnya aja, yang jelek enggak. Jadi orang tuh berpikir saya pingin seperti dia, seperti gitu. Nah, akibatnya kan di mana-mana harus proses, harus kerja keras untuk mencapai itu. Betul. Hanya gampang gitu mencapai itu. Sehingga anak muda itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mikir gimana caranya dapat cepat kaya, cepat terkenal, cepat ini. Sehingga melupakan bahwa semuanya tuh harus dari nol, harus mulai dari dasar. Ya. Gitu. Ini penyakit terbesar dari Gen media Z mungkin. sosial. Media sosial membuat kita tuh kayak tertipu gitu. Padahal semua tuh ada konsekuensi. Semua hal yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya. Kan ada kalimat bersakit-sakit berenang-renang bersakit-sakit dahulu, berenang-renang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini sebenarnya kan kalimat semacam peribahasa yang sebenarnya mau kasih tahu bahwa tidak ada yang instan. Iya, berarti ya udah kita kerja. Mungkin kita kerja keras, mungkin akhirnya bisa mencapai hasil yang besar, tapi mungkin juga kita kerja keras belum bisa mencapai hasil yang besar. Intinya di kerja kerasnya, di prosesnya. Oke. Artinya hasilnya ini jangan terlalu dilihat. Kita fokus sama prosesnya aja. Prosesnya aja. Ini bonus. Tahu nggak kenapa? Inilah perbedaan cara berpikir orang Kristen sama cara berpikir orang dunia. Gini loh, kalau orang dunia, kalau nggak ada hasil kan kasihan banget. Kita harus tahu bahwa hasil kita itu perhitungan tuh bukan di dunia. Bukan itu. Oke. Betul. Hasilnya itu Tuhan yang kasih mahkota tuh Tuhan. Kamu mau mencapai apa di dunia ini? Mau kamu cuma nikmati 70-80 tahun, tapi kekekalan ini yang paling penting. Makanya kenapa proses itu paling penting, karena nanti Tuhan akan kasih penilaian, itu nanti untuk kita nikmati kekekalan. Upah pekerjaan kita yang sebenarnya itu bukan sekarang. Bukan sekarang. Mau kamu nanti berhasil jadi kaya, jadi bagus, tapi jangan lihat itunya. Itu bukan end-nya, bukan akhirnya. Prosesnya yang paling penting, karena proses inilah yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Benar kan? Orang bisa bilang begini, orang bisa bilang, oh dia kaya karena kerja keras, bisa. Tapi orang juga bisa bilang, meskipun dia tidak kaya, tetapi dia mau tetap tekun bekerja, itu jadi inspirasi juga. Oke, betul. Itu. Jadi inspirasi nggak selalu hasil, tapi proses juga. Selain sosmed tadi apa lagi kalau boleh tahu yang kedua? Selain sosmed bagi kalangan muda ini. Hidup ini selalu kayak gini ya. Jadi gini, kalau orang tuanya miskin, anak-anak itu bertahan. Jadi timbul generasi yang tough. Ketika orang tuanya berhasil, anak-anaknya jadi lemah. Jadi generasi sebelumnya sampai kepada kita, kan kita perhatiin orang-orang tua sebelum kita tuh lemah. Itu ada bukunya yang bagus sekali judulnya The Curse of Prosperity. Kan orang tua sebelum kita ini kan harus berjuang untuk membuat kita menjadi berhasil. Jadi tough. Ini kita nih mengalami, ini kita yang di umur ini mengalami kesulitan untuk mendidik anak kita. Bayangin saya dulu misalnya mandi pakai gayung, air dingin, sekarang mandinya cepat-cepat, tidur pakai kipas angin. Anak saya kalau nggak ada AC nggak bisa tidur, pergi retreat pakai gayung nggak bisa nikmati gitu. Tapi gimana? Kita nggak bisa kok, kan nggak mungkin kita di rumah matiin AC, nggak bisa. Maksudnya kita memang menikmati apa yang sudah kita capai. Betul. Kita nikmati. Itu poin bagusnya. Itu di buku yang saya baca. The Curse of Prosperity. Iya, di buku yang saya baca terakhir tuh
juga dia malah bilang seperti ini, bahwa sebenarnya yang memberikan kita ini kepuasan dan kebahagiaan yang lebih utuh itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Prosesnya pada waktu kita ini melakukan semua proses kehidupan kita tuh ngerasain perasaan gimana kita tuh bisa mencapai sesuatu dengan jerih payah kita, itu yang ngasih kebahagiaan itu lebih everlasting. Sehingga yang anehnya kan fenomenanya akhir-akhir ini kan gini, anak-anak muda yang semakin rentan dengan depresi dan mental health dan mental disorder ini adalah mereka bukan yang berasal dari latar belakang keluarga yang sulit loh. Ada juga, iya, tapi kenapa yang berada kok juga bisa kena? Karena proporsi lebih banyak di yang lebih privilege, gitu. Tapi mereka ngerasa jenuh, lebih gampang jenuh, lebih gampang ini, bosan dan lain-lain gitu. Itu mungkin yang Daud yang berkata bahwa penderitaan itu baik bagiku itu supaya dia learning something in the process itu kan dalam proses. Wow, ini percakapan yang bagus sekali. Bagus sekali ya dari sisi medis maupun dari sisi spiritual. Thank you banget Pak Dok ya, kita sudah cukup lama ini kalau dari timer udah 1 jam lebih dikit ya. Tidak terasa. Oke, sahabat Bible and Coffee, saya pribadi sangat diberkati juga Pastor Anthony ya. Dan kami harap teman-teman semua bisa belajar banyak hal, dan kalau saya pribadi sih berharap ada timbul awareness atau kesadaran baru ya tentang isu ini, sehingga kita bisa menyikapi isu ini tuh baik di keluarga maupun di gereja maupun mungkin di kehidupan Anda pribadi dengan lebih wise gitu, sadari bahwa kita ini bukan manusia sempurna yang kita bisa atasi semuanya itu sendiri. Betul. Ya, kita mesti terbuka dengan kelemahan kita, dengan kerentanan kita, dan jangan malu atau jangan ngerasa bersalah untuk meminta bantuan kepada pertolongan-pertolongan yang Tuhan itu sudah sediakan bagi kita. Ya, lewat medis, lewat komunitas, lewat support system di sekitar kita. Mungkin itu aja. Ini karena edisi khusus, edisi Christmas katanya ya. Biasanya Christmas tuh Pastor Anthony kan suka tukar-tukar kado. Nah, saya ingat sebuah quote yang saya pernah dengar atau baca di mana. Katanya, the best gift that you can give to yourself is the healthy you. Kado yang paling terbaik yang kita bisa berikan buat diri kita sendiri adalah diri kita yang sehat. Dan bukan untuk diri kita sendiri juga, tapi untuk keluarga istri kita, anak-anak kita, gereja kita, dan lingkungan kita. Betul sekali. Karena hanya dengan sehat, kita bisa produktif. Yes, betul. Jadi kita selesai untuk episode terakhir di tahun 2024 ini. Terima kasih untuk Dokter. Thank you buat Dokter Lucky ya sudah hadir. Dan semua dan kita mau ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Sampai ketemu di tahun 2025. Tuhan Yesus. Bye bye. God bless.